luar biasa ya. Saya tidak 3 minggu tidak ikut ibadah, rasanya seperti setahun ya. Saya harus terbaring sakit karena demam dan flu berat ya. Saya teringat ketika Tuhan Yesus ini diberi mahkota duri. Itu kan dicocok-cocok ya, durinya itu enggak kecil-kecil ya, tapi panjang-panjang ditusukkan. Itu berapa paku yang ditusukkan ya, berapa duri yang ditusukkan. Ketika saya sakit panas itu, kepala saya itu seperti kena duri atau paku, jadi nancep itu sakit sekali. Aduh, ini kenapa kepala ya kok bisa sakit sekali. Saya boleh membayangkan Tuhan Yesus betapa sakitnya ya. Ada beberapa duri yang menusuk di dalam kepalanya. Saya itu tidak bisa membayangkan, karena saya sakit itu hanya sepertinya satu duri atau satu paku itu sudah nggak tahan ya. Saya bilang, aduh Tuhan, ini sakit apa? Rasa badan itu saya menggigil, kedinginan, tapi badan saya panas dan berkeringat ya. Jadi satu hari bisa ganti 5 baju karena sakit itu, dan saya tidak bisa membuat apa-apa. Tapi ketika itu saya melihat bola itu terbuka, saya bisa melihat awan yang berjalan-jalan, saya bisa melihat planet-planet. Bapak Ibu, saya pikir saya ini rohnya sudah keluar, nyawa saya sudah keluar, saya sudah merasakan gini, sakitnya bukan main, sampai saya serahkan gini, Bapak Ibu. Tuhan, apakah ini waktunya Tuhan mengambil sakit? Sampai saya mengatakan begini, kalau saya memang Engkau panggil sekarang, saya siap. Saya mengatakan itu, saya siap. Tapi kalau boleh, Tuhan berikan saya kesempatan lagi untuk hidup, untuk melanjutkan misi saya, untuk melanjutkan pelayanan saya, untuk melanjutkan mendidik itu saya, kalau diperbolehkan kita. Dan bacaan kita terambil dari Markus 15 ayat yang ke-38. Kalau sudah ketemu semua, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ya. Kalau kita setuju dengan firman Tuhan ini, kita katakan amin. Markus 15 ayat 38, begini bunyi firman Tuhan. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Amin. Ayat ini sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri, karena ayat ini ada dalam perikop Markus 15 ayat 33 sampai 41 ya. Yesus mati. Kita tidak asing lagi ya firman Tuhan tentang kematian Tuhan Yesus yang setiap kali Paskah kita saksikan dan kita dengar. Tapi pada sore hari ini biarlah kita mendengar kembali dengan pengertian-pengertian yang baru. Ayat ini ada dalam perikop Markus tadi ya. Dimulainya Tuhan Yesus kan malam itu diacungi sampai pada saat dia jalan ke Golgota jam 9 tepat Tuhan Yesus disalib. Sudah disalib lalu diberdirikan, dan jam 9 itu Tuhan Yesus mulai berkata-kata. 7 perkataan Tuhan Yesus yang ada di kayu salib itu mulai jam 9. Kalimat perkataan Tuhan Yesus yang pertama di atas kayu salib yaitu tentang, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Itu dikatakan untuk mereka semua. Tuhan memohonkan ampun kepada orang-orang yang sudah berbuat zalim ya, sudah menyakiti dan menyiksa, tapi Tuhan tidak marah. Tuhan mengatakan, ampunilah Bapa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sungguh luar biasa. Tersalib pun Tuhan Yesus masih mengucapkan kata-kata permohonan maaf. Sungguh Bapa kita luar biasa. Yang kedua,
Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Itu dikatakan kepada salah satu orang yang jahat, namun dia percaya, Tuhan, kalau engkau sudah ada di Firdaus, ingat aku. Tuhan tahu dia memang tidak bisa melakukan hal yang baik, karena dia pun akan mengalami kematian. Dan Tuhan menjawab, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tuhan dalam keadaan dia sendiri tersiksa, tapi penuh pengampunan dan memberikan janji kepada orang yang bertobat, salah seorang dari penjahat itu, supaya hidupnya bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Perkataan yang ketiga, ibu inilah anakmu, anak inilah ibu. Itu ditujukan kepada Yohanes, saudaranya Yesus, yang menyerahkan ibunya untuk menjadi tanggung jawabnya. Ibu inilah anakmu, anak inilah ibu, supaya anak bertanggung jawab kepada ibu. Satu tugas yang diberikan masih dipikirkannya juga tentang ibunya, tentang kemanusiaannya dari kehidupan yang ada sangkut pautnya dengan Yesus yang menjadi putra dari Maria. Tetap dipelihara dan tetap dijaga supaya ibunya tidak terlantar, sulit. Dan ketika itu sudah perkataan Tuhan Yesus yang keempat sampai yang ketujuh, itu adalah waktu jam 12 sampai jam 3 sore. Ya, terjadi gelap gulita, gelap sekali, ya, bukan gelap tok ya, tapi gelap gulita. Saya teringat ketika saya sakit itu, saya ketika keluar itu mau mencari apa nih, panas-panas, gak ada, mendung, justru hujan pagi-pagi, ya, tidak ada matahari sedikit pun yang bersinar. Saya bilang, Tuhan, kenapa langitnya ini juga mendukung? Saya sakit kok didukung dengan cuacanya buruk, ya Tuhan. Saya bilang gitu. Nggak bisa lagi saya menyinarkan badan saya ke matahari karena hujan dan mendung yang amat sangat. Tapi yang ini gelap gulita, jadi mendungnya itu pekat hitam sampai tidak terlihat. Dan itulah saatnya Tuhan merasa kemanusiaan 100% dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Kemanusiaan yang 100% itu berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Orang mulai kasih mata, dia memanggil Nabi Eli dan itu gitu ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah seruan kenapa Tuhan meninggalkan diri. Seakan-akan dunia ini merasakan kegentaran dan penderitaan yang amat sangat, sehingga gelap gulita pun terjadi. Dan yang kelima, Tuhan katakan, aku haus. Ada karang, cocokkan di anggur yang asam, cocokkan kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak mau. Supaya apa? Kalau diberikan anggur asam itu tadi, supaya agak sedikit mabuk. Kalau mabuk itu menahan sakitnya, tapi Tuhan tidak mau. Dia tidak mau minum anggur asam, supaya penderitaan ini benar-benar diterima dengan sungguh-sungguh 100% kemanusiaan itu. Tanggungnya tanpa ada bantuan. Dan ketika ayat yang perkataan yang ke-6 tadi ya Bapak, itu Lukas 23 ayat yang ke-34, ibu inilah aku, Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Terus hari ini juga itu Lukas 23 ayat 43. Eli, Eli, lama sabachthani, itu Matius 27 ayat 46. Aku haus, Yohanes 19 ayat 28. Ini memang terserah ya, dari kitab sinopsis ya, dari Injil itu, karena tidak bisa satu persatu disampaikan dari satu kitab saja, tapi terserah lalu dikumpulkan menjadi satu. Yang keenam, sudah selesai.
selesai adalah apa? Tetelestai. Tuhan sudah menggenapi 100% hukum Taurat. Itu artinya. Jadi tanpa cacat hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan. Sudah selesai. Jadi pada saat sudah selesai, Tuhan mengatakan, ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Saya kalau membaca ayat ini, saya ini merasa, apa sih ini? Sampai Tuhan begitu mencintai saya. Bapak Ibu, kalau kita melihat mesti setiap Paskah, kita pasti berlinang air mata, karena pengorbanan Tuhan bukan hanya rambut, bukan hanya tangan, tapi seluruh kehidupannya diberikan untuk manusia. Itulah kecintaan Tuhan. Oleh sebab itu jangan tinggalkan Tuhan. Apapun tukarannya jangan diterima. Tetap pegang Tuhan. Karena disitulah ada kehidupan kekal yang abadi. Sekarang di dunia ini maupun nanti. Janji Tuhan tidak pernah meleset. Dan janji Tuhan iya dan amin. Hanya kita, apakah kita tetap setia? Itu Tuhan yang inginkan dalam hidup kita. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Putuslah nyawa di antara kita. Mati. Yesus sudah tidak berhenti. Ketika ombak dijatuhkan dalam ombak, tak ada gerakan sedikit pun. Kalau orang lagi bisa jadi pasti ada gerakan. Ketika Tuhan sudah benar-benar Yesus. Nah, pada saat itulah terjadi keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Tirai kain Allah mengikat dari ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua. Kalau dalam bahasa Jawa, sigar biak, tidak ada sedikit yang nempel, terbelah dari atas ke bawah dalam ayat itu tadi. Sungguh luar biasa. Siapa, tangan siapa yang melakukan itu? Di sini ada beda seperti itu. Ya, kalau ruang maha kudus sebelum Salomo membangun, itu ruang maha kudus itu seperti bangunan yang ada tembok itu ya, terus yang di depan itu ada pelataran, ada bejana pembasuhan dan korban bakaran, dan di situ ada ruang juga yang seperti ruang tertutup gitu ya. Nah ini los, tapi disekat oleh tirai tadi. Nah, yang membedakan ruang kudus itu tempatnya imam dan ruang kudus yang boleh masuk ke dalam imam besar. Ruang kudus itu ada kandil emas ya, seperti ini tempatnya untuk nyala-nyala lampu-lampu dan meja hadapan meja roti hadapan. Lalu di ruang maha kudus ada tabut perjanjian yang berisi 2 batu dan tongkat harum yang berguna. Itu ada berguna. 1 tahun sekali imam besar masuk ke ruang maha kudus. Tirainya harus dibuka. Padahal Bapak Ibu tahu, tirai bait Allah itu terdiri dari tenang ya, 72 piling, 72 piling kain pilihan. Satu piling itu 74 benang. Jadi 74 itu dipilih menjadi 1. Lalu dijumlahkan 72 baru ditenun. Nah, jadi bukan seperti kain itu bisa digeser seenaknya, kayak satu orang bisa. Tapi sangat amat tebal dan berat. Kira-kira 10 cm tebalnya tirai itu. Lebar 10 meter,
meter. Jadi kalau imam mau ngintip-ngintip ke ruang kudus gitu, ngintip gini kayak buka-buka, nggak bisa. Karena untuk menggeser pun harus beberapa imam dan imam besar digotong, digeser karena terlalu berat. Tapi oleh kemurahan Tuhan, tirai itu terbelah biak dua, sehingga ruang Maha Kudus bisa terlihat. Luar biasa Tuhan. Nah, itu yang menjadi perenungan kita. Apa makna dari tirai yang terbelah? Yang pertama, terbukanya pintu hubungan semua manusia dengan Tuhan secara langsung, tanpa ada perantara imam ataupun imam besar. Seperti kita saat ini, hubungan langsung tanpa ada imam atau imam besar, tanpa harus ada perantara pendeta atau hamba Tuhan yang fasih untuk firman Tuhan. Tidak perlu, kita langsung bisa menghadap Tuhan. Itu maknanya kita bisa berhubungan langsung kepada Tuhan. Yang kedua, kesempatan untuk mengenal dan mendengar firman Tuhan tidak hanya milik imam besar saja. Kita bisa membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan kapanpun kita mau, karena kita sudah mendapatkan Alkitab. Kalau dulu di gunung imam-imam besar yang membacakan ditaruh lagi, nggak ada orang awam yang bisa utak-utik, itu nggak ada. Tapi sekarang kesempatan untuk mengenal dan mendengar firman Tuhan itu terbuka bagi semua. Itulah kehebasan tirai yang terbelah. Yang ketiga, pengorbanan pendamaian dosa, syarat dalam Taurat yang harus membawa darah domba itu sudah dibatalkan oleh Tuhan. Diganti pengorbanannya oleh darah Tuhan Yesus. Kita akan baca Efesus 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan perdamai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dibatalkan. Semua hukum-hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Setiap 1 tahun sekali itu pendeta imam besar mengadakan perdamaian dengan membawa kurban darah. Tapi sekarang sudah tidak perlu lagi, karena sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan kan? Kita tidak usah bawa-bawa lagi domba, kita tidak usah bawa-bawa lagi lembu, kita tidak usah bawa-bawa lagi burung merpati ketika kita mau datang untuk memohonkan ampun, memohonkan perdamaian dengan Tuhan. Tapi sudah diganti dengan darah Kristus. Yang keempat, pengorbanan Tuhan Yesus itu sekali, tapi untuk selama-lamanya. Jadi enggak terus kita berdamaian, Tuhan disalib, berdamai lagi, Tuhan disalib. Satu kali Tuhan Yesus disalib untuk menebus selama-lamanya. Begitu besar karya Tuhan, karena tirai terbelah itu mengartikan semua. Dan yang kelima, orang Yahudi dan orang non-Yahudi sama-sama memiliki kesempatan bertemu langsung dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang non-Yahudi, bersyukur karena kesempatan itu sama dengan orang Yahudi. Itulah yang membuat kita bersyukur. Gak ada lagi non-Yahudi, gak.
kita adalah orang Yahudi pada masa Kristus. Ada amin? Kita sudah diperbarui. Kita adalah orang-orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan surga. Kita patut bersyukur di dalamnya. Lalu yang keenam, yang terakhir, menyingkapkan yang terselubung, tempat yang disakralkan oleh tokoh-tokoh agama yang tidak suci hati. Yang artinya tempat-tempat itu dikhususkan, dikuduskan karena mempunyai tendensi apa? Perdagangan ada di luar untuk memperkaya mereka. Tidak tulus. Jadi kesakralan itu hanya dibuat kedok semata supaya penukaran uang bisa lancar dan banyak keuntungan, jual beli juga banyak keuntungan. Itu semua sudah dihapuskan karena tirai yang sudah terbelah dua itu. Jadi tidak ada lagi penukar uang untuk memasukkan koin yang orang dari Makedonia, dari Persia, dari Mesir, tidak lagi menukar uang untuk uang Israel dimasukkan dalam kotak persembahan. Sekarang uang rupiah itu bisa dimasukkan dalam kotak persembahan. Ada amin? Gak perlu kita nukar-nukar uang Israel ya. Gak perlu kita membawa domba, kambing dan sebagainya, karena sudah digantikan oleh Tuhan. Hukum Taurat sudah dibatalkan karena sudah digantikan oleh Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi tanda mulainya perjanjian baru, mulainya berlaku hukum kasih yang harus kita lakukan sekarang ini. Hukum Taurat tidak lagi mengikat umat yang beriman kepada Kristus, karena sudah Tuhan selesaikan dengan sempurna di kayu salib. Tetelestai. Hukum yang berlaku adalah hukum kasih yang termasuk di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hukum yang utama itu ada dua. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita diharuskan untuk mengasihi Tuhan. Tidak hanya kalau kita memuji Tuhan itu di mulut saja. Mari gerakkan hati kita, dibangunkan jiwa dan roh kita dengan pujian penyembahan, karena itu yang diperkenan oleh Tuhan. Kalau cuma di bibir itu lamis nyanyi, hatiku rindu Tuhan, rindu pada tak 12. Dewan, ku mau nyembah, pada tak menyembah belas. Jangan. Apa yang kita ucapkan biarlah itu hati kita bergetar untuk mengikuti kata-kata itu. Karena itu adalah pujian untuk Tuhan. Berarti kita menghormati Tuhan dengan segenap jiwa, raga, akal budi, dan pikiran kita. Jangan hanya duduk. Itu yang diminta Tuhan sekarang ini untuk memenuhi hukum kasih. Dan hukum kasih yang kedua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kasihlah Tuhan, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita ke toko membeli baju, pasti kita pilih-pilih yang bagus. Ternyata ada yang bagus, ada yang sobek, pasti kita tidak pilih. Mbak, selain ini ada lagi enggak stoknya? Pasti kita memilih yang bagus. Kita tidak mengatakan, aku tak pilih yang robek ini aja. Ada sedikit jahit yang kepotong nggak apa-apa dan ini nanti aku tisihkan, aku pakai aja yang enggak. Pasti kita akan memilih yang terbaik. Sama, kalau kita memilih yang terbaik, kita juga memberikan yang terbaik kepada sesama. Bapak Ibu, ketika saya sakit, saya tidak bisa masak, dan saya mengucapkan syukur ketika itu. Ketika saya ada berkat, saya ucapkan syukur. Ketika ada sakit, saya tidak mengeluh. Saya mengatakan, apakah ini saatnya? Saya cuma begitu. Kalau memang sudah saatnya, saya siap. Tapi saya mengucap syukur atas kesempatan bahwa saya diberi sakit, istirahat dalam tubuh saya dari setiap aktivitas,
saya nggak masak, saya nggak nyuci, saya nggak ke gereja, saya nggak merawat cucu, ya, saya nggak melakukan apa-apa karena disuruh Tuhan untuk istirahat. Sehingga pada saat ini dengan pemenuhan saya bisa bekerja kembali berkarya lebih hebat demi pemenuhan. Kita harus mengenal bahwa tirai yang terbelah dua itu menyingkapkan banyak hal yang dapat kita kerjakan. Kita mengucap syukur dan melakukan di dalam kehidupan. Berbahagialah orang yang sudah mendengar firman Tuhan, namun yang lebih berbahagia adalah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita bersatu dalam